Salam jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita saatnya dulu sejenak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau datang kepadamu meninggikan Engkau dan memuji-Mu di sini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita angkat pujian dan berkata, Bapa Engkau baik. Terima kasih.
jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan mesra, hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan mesra, hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Kau terakhir bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti lestariku, sungaiku, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan mesra, hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan mesra, hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Kau terakhir bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini dapat di hadirat-Mu, kami memuji dan meninggikan-Mu dan mendengarkan firman-Mu di sini untuk berkati kami ya Tuhan. Doa pembukaan kita serahkan kepada Ibu Gembala. Kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami kembali bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan, anugerah, nafas hidup, kesehatan yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Pagi hari ini kami bersama umat-Mu ada di dalam hadirat-Mu. Kami terlalu yakin, kami percaya ketika kami berkumpul bersekutu dengan satu tujuan, hanya untuk menyenangkan Engkau, maka hadirat-Mu memenuhi seluruh keberadaan hidup kami. Apapun yang menjadi pergumulan masalah hidup kami Tuhan, ketika kami datang melangkah, kami sakit Tuhan, tapi kami percaya dengan iman, kami pulang dengan kemenangan, dengan kesembuhan, dengan pemulihan yang datang dari Tuhan. Karena Engkau yang berkuasa atas hidup kami, Engkau yang berdaulat di atas seluruh keberadaan kami Tuhan. Kami percaya masalah, pergumulan, situasi, kondisi, keadaan yang saat ini dialami oleh setiap kami, itu tidak menghambat kami untuk berjumpa dengan pemilik hidup ini. Karena itu Bapa, kami berdoa biar kuasa otoritas-Mu terus melingkupi kami, setiap pribadi kami, bahkan tempat ini juga dipagari dengan kuat kuasa darah Yesus. Setiap umat-Mu yang melangkah masuk dengan iman, setiap umat-Mu yang masuk dalam rumah-Mu, kami percaya kuasa darah Yesus ada di ambang pintu hidup kami, sehingga penyakit apapun itu tidak dapat mengganggu,
tidak dapat menguasai seluruh keberadaan hidup kami, karena darah Yesus menyucikan, melayakkan setiap kami. Hidup kami bersekutu dengan Tuhan pagi hari ini. Tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan yang menghinggapi pikiran dan hati kami, tapi sukacita damai sejahtera Tuhan itu melampaui segala akal, memenuhi seluruh hidup kami. Bahkan seluruh umat Tuhan yang mengikuti ibadah raya ini, Tuhan memberkati mereka. Urapan kuasa Tuhan yang sama itu bekerja dan mereka alami di dalam hidup mereka. Ambil alih ibadah raya ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai selesainya kami serahkan kepadamu. Sertai langkah umatmu yang ada di dalam perjalanan, bahkan di tempat ini, untuk kami sama-sama menikmati hadiratmu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan jalannya ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan, kita tetap berdiri dan kita akan memuji dan meninggikan Tuhan lebih lagi. Salam juga buat jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian yang berkata, Ku diberi kuasa. Raja mulia, Raja mulia, Allah bersamaku, jadi lawanku. Diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh, bawa hatiku. Pakai kuasa, Raja mulia, Allah bersamaku, siapa jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhan, Kau perintah hidupku. Berdiri dengan iman, Tuhan Yesus Tuhan, Kau yang beri kemenangan, Ku bertobat merayakan, Pujilah Engkau Raja, segala rajamu. Diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh, di bawah kakiku. Pakai kuasa, Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perintah hidupku. Berdiri dengan iman, di dalam Yesus Tuhan, yang Kau beri kemenangan, Ku bertobat merayakan, Pujilah Engkau Raja, segala raja. Kau Tuhanku, Engkau perintah hidupku. Ku berdiri dengan iman, di dalam Tuhan, beri kemenangan, Ku bertobat merayakan, Pujilah Engkau Raja, segala raja. Pujilah Engkau Raja, segala raja. Pujilah Engkau Raja, segala raja. Baik, kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Kita angkat pujian yang berkata, lebih dari pemenang.
Pujian lagi yang berkata, Yesus jalan kebenaran. Amin. Dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan. Percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan. Percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sudah kebenaran. Kebenaran dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan. Percaya amin. Namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Kebenaran dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan. Percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory,
keselamatan kekal. Dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Baik, kita akan siapkan hati kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Baik, kita angkat pujian yang berkata, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Yesus, kami siapkan hati kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati kami, Tuhan. Yesus. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Kita akan pujian dari awal jemaat Tuhan. Maksudnya dia nih. Berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tuhan selalu menantikan, di setiap langkahku percaya. Sayapku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tengah maha tinggi. Ku mengangkat tanganku,
kembali bersyukur Tuhan saat pagi hari ini. Terima kasih buat waktunya kembali Tuhan beri bagi kami. Kami boleh ada di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Biar hatimu senang kami melakukan pujian, penyembahan kami, bahkan hidup ini Tuhan sebagai persembahan yang hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Misalnya kami akan kembali belajar ya Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari berbicara kepada kami semua. Pakai urapi hamba-Mu untuk boleh menjadi seluruh berkat kembali bagi seluruh umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan saat pagi hari ini. Kami serahkan jami ke dalam tangan Tuhan. Berfirman karena kami telah siap untuk mendengar, menerima dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk semuanya. Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Ya, Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, buat waktu ini perkenanan Tuhan yang Tuhan beri bagi kita semuanya, sehingga kita boleh ada kembali di rumah Tuhan, kita memuji Tuhan. Bahkan saat pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, waktu begitu cepat sekali berlalu. Sekarang kita sudah ada di minggu yang ketiga di bulan September ya, dan tinggal 1 minggu lagi. Sekarang sudah hari yang ke-20 ya, tinggal minggu depan dan berikutnya kita sudah masuk kepada bulan Oktober ya. Dan saudaraku, waktu yang terus berjalan berarti kita berkejaran juga terus dengan waktu. Mari kita gunakan terus waktu yang ada ini dengan sebaik mungkin. Tentunya dengan sekali lagi dengan doa kita, harapan kita, situasi yang kita alami pada hari ini, pandemik yang tidak hanya melanda kita di Indonesia, seluruh dunia, Tuhan tolong ada perkenanan Tuhan bisa segera berlalu ya, dan memasuki tahun yang baru. Tuhan tolong. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu gitu. Ya, tidak ada seorang pun, karena waktu itu maka itu kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin waktu ini saudara. Karena kita tahu salah satu juga kalau kita baca firman Tuhan, pandemi juga sudah terjadi secara rohani, maka itu juga kalau kita lihat ini salah satu cara Tuhan juga untuk menegur umat Tuhan. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, kerajaan Yehuda misalnya, dan juga Israel Utara. Jadi Israel Utara itu Israel yang di atas sama selatan. Kalau kita tahu mereka menyimpang berbuat dosa, maka Tuhan pakai bangsa-bangsa lain untuk menghukum mereka. Kerajaan Utara itu kerajaan Asyur yang datang untuk menghukum, menghancurkan negeri mereka dan membawa mereka ke dalam penawanan. Ya, dan kerajaan yang selatan, kerajaan Yehuda itu dihukum oleh Babel. Ya, dihancurkan oleh Babel. Ya, kerajaan Babel. Mereka diangkut ke dalam pembuangan. Jadi bait suci dihancurkan, gerbang Yerusalem semuanya dihancurkan semuanya. Dan orang-orang yang tersisa itu dibawa ke dalam tawanan ya di kerajaan Babel. Tuhan pakai kerajaan tersebut untuk menghukum ya orang Israel karena jadi secara rohani juga kita melihat pastilah ada maksud Tuhan juga mengingatkan setiap kehidupan kita, mengingatkan juga gereja-gereja Tuhan, setiap kita untuk juga terus berbicara tentang apa. Jadi tidak hanya berbicara tentang hidup yang sekarang, tapi hidup yang akan datang. Gitu. Ya, hidup yang akan datang itu adalah kerajaan yang kekal, kerajaan surga yang mulia. Di dalamnya ada mahkota, ada pahala yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Amin, saudara. Jadi nanti kelak, saudaraku, kalau mungkin di dunia ini kita tak pernah pakai mahkota, ya mungkin mahkotanya ya mahkota ya yang mungkin buatan sendiri mungkin atau apa saja. Tapi nanti di surga, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, maka orang yang setia kata firman Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan, crown of life. Terjemahan Inggris crown, ya. Terus juga berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan, crown, mahkota. Nanti ditaruh di kepala kita saat-saat, wah kau setia sampai hari itu, ya. Kau bertahan dalam pencobaan, kasih mahkotanya. Nah, ada mahkotanya. Jadi ada, kalau kita setia saja mengiring Tuhan, maka ada mahkota yang Tuhan berikan kepada kita. Apalagi misalnya dalam kesetiaan saudara itu, saudara pakai waktu, tenaga saudara itu untuk melakukan sesuatu, untuk bekerja, ya, di dalam rumah Tuhan. Tenaga saudara ini kita pakai untuk pekerjaan Tuhan. Kalau mungkin secara fisik, secara jasmani, saudara pakai tenagamu untuk bekerja dengan itu harus. Tetapi juga bagaimana dalam rumah Tuhan. Karena Tuhan bilang, Tuhan kita itulah Tuhan yang cemburu. Dia bilang, kau tuh giat-giat bekerja, belajar,
dengan sebaik. Tetapi untuk rumah Tuhan kok anggap sepele, anggap ringan, tidak pakai gunakan tenagamu. Nah, Tuhan kita Tuhan cemburu. Nah, gitu ya. Jadi mari kita gunakan dengan sebaik mungkin waktu. Nah, mari pada saat pagi hari ini saudara kita buka kitab Ayub pasal yang ke-25. Ayub pasal 25 ayat 1 sampai yang ke-6. Kitab Ayub pasal 25 ayat 1 sampai yang ke-6. Ayub 25. Ya. Tunggu kita selesai semuanya dan sudah itu kita akan baca ya, baca bersama-sama Ayub 25 ayat 1 sampai 6. Udah ketemu semuanya? Amin. Loh? Ya. Kita akan coba lihat saat pagi hari ini jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita semua yang ada, kita akan lihat, kita akan baca, renungkan dari Ayub 25. Ya, kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-samanya, cuma 6 ayat. Ini adalah pendapat Bildad. Ya, jadi tanggapan Bildad yang berikutnya terhadap apa yang Ayub alami. Ayat 25 1 sampai 6. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3 ya. Maka Bildad orang Sua menjawab, kekuasaan dan kedahsyatan ada pada dia yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi. Dapatkah dihitung pasukannya, dan siapakah yang tidak disinari terangnya? Bagaimana manusia benar di hadapan Allah, dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang, dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berenga, anak manusia yang adalah ulat. Mari kita perhatikan, ya, kita tahu Ayub ini dikatakan oleh firman Tuhan, kita baca, dia adalah orang benar yang mengalami penderitaan. Ya, bukan oleh karena dia berbuat dosa, bukan oleh karena dia berbuat salah, tetapi justru oleh karena dia adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, tetapi justru dia mengalami penderitaan. Justru dia mengalami ujian, tentunya atas seizin Tuhan. Jadi pada waktu iblis akan mencobai Ayub itu, maka iblis terlebih dahulu meminta izin, lalu Tuhan mengizinkan. Nah, sekarang aku mengizinkan engkau untuk mencobai Ayub. Lalu harta semuanya habis, ya, anak habis, juga harta bendanya habis semuanya, ya. Dan tidak cukup sampai di situ, berikutnya juga sekarang Ayub ditimpa oleh borok-borok penyakit, ya, penyakit gatal-gatal, dan dia harus sampai berapa bulan lamanya duduk dalam debu untuk garuk-garuk itunya, ya, karena sakit itu. Nah, tadi kasih oleh Tuhan, dan ketika dia ngalami selama berapa bulan lamanya penderitaan tersebut, nah, teman-teman itu, teman-teman yang datang, kita tahu ada 3 temannya ini, sahabat. Seharusnya sahabat itu kalau misalnya lihat teman menderita itu harus menilai secara komprehensif, menyeluruh, ya. Jadi jangan sampai nanti salah kasih masukan, salah kasih apa terhadap teman, terhadap sahabat. Kan dikatakan oleh firman Tuhan teman. Nah, teman ini sahabat Ayub ini, jadi berarti mereka selama ini berjalan bersama dengan Ayub. Waktu masa pun dia mengalami seorang yang diberkati oleh Tuhan, nah teman-temannya juga ada, pastilah, gitu ya, yang datang bersama-sama dengan dia, ya, melihat keadaannya. Nah, tetapi ketika Ayub mengalami penderitaan, ujian, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka ketiga temannya ini, sahabatnya ini salah menanggapi situasi Ayub, salah melihat. Ya, mereka beranggapan bahwa Ayub menderita itu oleh karena berbuat dosa, oleh karena berbuat kejahatan, oleh karena berbuat pelanggaran sehingga hal itu menimpa dirinya. Ya, karena memang pemandangan umum pada saat itu kalau seorang itu mengalami penderitaan, seorang mengalami situasi seperti Ayub ini, maka pemandangan umum pada saat itu bahwa orang tersebut lagi dikutuk oleh Tuhan. Tidak selamanya, ya, mereka menganggap demikian, dikutuk oleh Tuhan, sehingga mereka datang salah kasih nasihat, salah kasih masukan. Kalau misalnya teman yang lagi dalam kesesakan, dalam penderitaan, harusnya teman itu datang itu kasih hibur, ya, kasih kekuatan, kasih motivasi,
kasih semangat supaya dia jangan tinggal dalam keadaan tersebut, supaya dia bisa bangkit. Karena manusia ini, kita semua ini punya kelemahan. Nggak ada manusia yang misalnya itu dia merasa bahwa saya terus kuat gitu. Kadang-kadang kalau kita mengalami ujian, kita mengalami apa? Ya mengalami tekanan ataupun kita juga pasti pernah mengalami yang namanya kelemahan juga. Ya, siapa yang pada hari ini berkata bahwa saya tidak pernah lemah, saya kuat terus gitu? Hah? Ada ya? Semua pasti, wah saya pernah ya mengalami juga yang wah masa-masa di mana Tuhan rasa-rasanya kok berat sekali misalnya yang kita alami ini. Ya, mengalami ujian ini, mengalami ini, situasi yang kita tidak minta, situasi yang kita tidak undang, tapi dia datang. Suka tidak suka, mau tidak mau, dia datang. Ya. Dan saudaraku, nah ketika melihat keadaannya demikian, sekali lagi harusnya teman-teman ini datang, sahabat ini menghibur, doakan, ya. Habis itu apa? Kehadiran mereka itu sudah bagus untuk ikut bersama-sama. Tetapi berikutnya, nah perkataannya apa yang disampaikan ini kita perlu kita lihat ini apa yang mereka sampaikan, ya. Karena perkataan itu yang kalau salah menyampaikan atau salah memberikan masukan, salah beri nasihat, maka orang yang mendengarnya itu bisa tambah lebih ini lagi. Nah, saudaraku, sampai pada pasal yang ke-25 ini kita ingin katakan apa? Saudara, kalau kita perhatikan ini Ayub ini punya 3 orang sahabat ya yang datang, teman, ya. Ada Elifas, Bildad dan Sofar. Ya. Elifas, Bildad dan Sofar. Nah, 3 orang ini, ya. Elifas di pasal 4 dia 3 kali berbicara, ya, tentang situasi Ayub. Tetapi ternyata pembicaraan yang disampaikan itu adalah serangan bertubi-tubi. Tontaran perkataan-perkataan yang pedis, yang salah menilai situasi Ayub. Engkau menderita oleh karena engkau berbuat dosa, berbuat kejahatan, berbuat pelanggaran, sehingga pada hari ini engkau mengalami seperti itu. Ya, tidak cukup hanya 1 kali serangan, tapi serangan bertubi-tubi. Nah, kalau main bola serangan bertubi-tubi boleh, supaya kita kasih gol, kasih gol sepak bola, ya gitu. Tapi ini serangan bertubi-tubi dari perkataan temannya. Bahkan bukan cuma 1 orang. Bukan cuma Elifas, itu di pasal 4, 15 dan 22. Bildad juga sama. Nah, sampai kepada pasal yang 25 yang tadi. Serang lagi di situ katakan, lebih-lebih lagi manusia yang adalah berengan, manusia yang adalah. Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun, ya, bagaimana manusia Jadi mereka menyerang, menganggap bahwa Ayub, kau berbuat dosa, kau berbuat pelanggaran, berbuat kejahatan, sehingga hal ini menimpa dirimu. Ya, jadi harus berbalik, bertobat gitu. Ya. Jadi mereka terus nyerang, ya, mereka terus sampaikan. Nah, sekarang kita akan bertanya gitu. Saudara kasih oleh Tuhan, dan demikian juga Sofar 2 kali, ya. Jadi kalau misalnya seorang yang terus diserang dengan perkataan-perkataan yang seperti ini, saudara, makanya jangan heran kalau kita lihat Ayub dalam membela dirinya itu mengatakan bahwa tidak, saya tidak berbuat ini. Saya tetap hidup saya benar, jujur, takut akan Tuhan. Bahkan pada waktu diberkatinya dia juga itu tidak gunakan berkat itu untuk semena-mena. Tetapi dia gunakan berkat yang ada kepada dia itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, dia menjadi mata bagi orang buta. Ya. Dia menjadi berkat misalnya memberi pakaian, memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Jadi dengan diberkatinya dia dan menjadi seorang yang terkaya di daerah dia, di sebelah timur itu, saudara, itu dia gunakan tersebut itu bukan dengan kejahatan. Tetapi justru dia tetap hidup benar, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, ini adalah satu, kalau kita lihat kitab Ayub ini satu pelajaran yang juga baik bagi kehidupan kita. Tentunya kalau misalnya seorang menjadi diberkati, Ayub itu tidak serta-merta semalam 2 malam berusahakan orang diberkati pada saat itu, kambing domba banyak, ternak, ya, dan seterusnya banyak. Tidak serta-merta semalam 2 malam langsung memperoleh berkat yang diberikan. Pastilah melalui satu tahapan, proses. Ya, kalau misalnya dia punya anak kambing domba, misalnya pelihara dulu mungkin beberapa gitu ya. Nanti tunggu waktu sehingga misalnya punya anak dan beranak dan akhirnya sampai banyak, dan akhirnya juga dia pekerjakan banyak orang.
Tuh, dia kan dengan pekerjakan banyak orang, karena misalnya dia seorang diri tidak akan bisa untuk menggembalakan kambing dombanya tersebut. Lalu pekerjakan banyak orang dan dia menjadi berkat. Nah, di situ kan ada budak-budak dalam jumlah yang banyak. Itu budak-budak itu tuh adalah pekerja-pekerja. Jadi waktu dia diberkati itu juga itu dia menjadi berkat. Nah, memperkerjakan banyak orang. Bukan untuk hidup dalam kejahatan, bukan hidup dengan semena-mena. Ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ingin sampaikan kalau Tuhan memberkati saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, berkat itu bukan hanya untuk kita, tapi bagaimana saudara juga jadi berkat. Nah, dipekerjakan banyak orang menjadi berkat, memberkati, sehingga mereka itu yang butuh makan, butuh apa tuh diberkati melalui Ayub ini. Mungkin juga teman-temannya itu salah satu juga yang menikmati, karena kan teman sahabat. Jadi kalau teman misalnya Ayub pernah mengalami masa keberkatan, teman juga pasti ada, sahabatnya juga pasti ada. Teman yang terdekat. Tapi begitu dia mengalami penderitaan, mengalami situasi ini, maka mereka salah menilai. Bahkan justru apa yang kita lihat? Di sini dikatakan firman Tuhan, kalau kita perhatikan, jadi serangan bertubi-tubi yang dialamatkan kepada Ayub. Kalau misalnya serangan yang bertubi-tubi itu kira-kira saudara, apa yang ada di pikiran mereka? Apa yang ada di hati mereka? Sehingga mereka terus menyerangnya. Mereka terus memojokkan dia. Mereka terus mengucilkan dia. Ya. Apakah ketika Ayub misalnya mengiyakan perkataan mereka, lalu penderitaannya akan berakhir? Apa kalau mereka misalnya Ayub ini ngikutin misalnya omongannya temannya ini, lalu penderitaannya akan berakhir? Seharusnya harus berempati. Ya, coba kita perhatikan. Ayo di kitab pasal 16 ayat yang ke-4. Ayub 16 ayat yang ke-4. Saya akan bacakan dari ayat 2 sampai ayat yang ke-4 ya. Ini jawaban Ayub terhadap Elifas di pasal 15. Di pasal 15 kita perhatikan di sana katakan bahwa orang fasik akan binasa, pendapat Elifas. Jadi ini serangan Elifas yang kedua. Lontaran yang pertama di pasal yang keempat, pasal yang kedua itu pasal yang ke-15. Nah, sekarang jawaban Ayub. Ayub 16 ayat 1 sampai 4. Tetapi Ayub menjawab, hal itu telah acap kali ku dengar. Nah, sampai Ayub juga marah. Penghibur sialan kamu semua. Tuh. Ayat 3. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merasa engkau untuk menyangka? Ayat 4. Aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku, aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Sekiranya kamu pada tempatku. Jadi coba kamu berempati gitu loh. Kalau misalnya kamu pada tempat saya dan mengalami penderitaan ini, mengalami situasi ini yang ada pada, maka kamu akan tahu rasanya bagaimana betul-betul sekarang tekanan yang saya alami, penderitaan yang saya alami. Kenapa sampai kalian terus menyerang saya demikian? Kenapa sampai terus kalian memojokkan saya demikian? Kenapa kalian terus menganiaya saya dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan, perkataan-perkataan yang pedes? Ya, kalian seharusnya datang untuk menjadi penghibur, untuk menghibur, membangkitkan, ya, memotivasi, ya saya. Kalaupun misalnya ada pelanggaran, ya, kalaupun misalnya ada kesalahan ketika kita meminta kepada Tuhan, mau kepada Tuhan, maka Dia menyucikan, mengampuni. Tapi kenapa kalian terus memojokkan? Kenapa kalian terus menyerang? Coba kalian berempati gitu loh. Kamu ada pada tempatku. Tempatkan dirimu kepada posisi saya pada hari ini. Lalu kamu juga akan tahu seperti apa, ya, situasi yang saya alami pada hari ini. Begitu berat yang saya alami. Ya, ini sekarang ini harta pada habis. Ya, terus apa lagi? Ya, anak-anak juga. Jadi secara ekonomi dia diuji, keluarga dia diuji. Habis itu apa lagi? Penyakit, kesehatan secara jasmani diuji. Terus habis itu lagi tekanan batin. Ya, lalu kita melihat, saudara kasih oleh Tuhan, beberapa bulan lamanya ini Allah sepertinya tidak berbicara kepada dia. Jadi bertubi-tubi. Ya, terus apa lagi? Teman juga datang lagi, salah kasih ini lagi. Harusnya teman itu datang kalau melihat begini tuh, kamu harus kasih masukan yang benar.
Kamu harus menilai dengan secara menyeluruh. Kan kamu sahabat, kan kamu teman yang sudah lihat saya bersama-sama dengan saya beberapa waktu lamanya. Kamu sudah perhatikan hidup saya seperti apa. Saya tidak melakukan kejahatan. Waktu saya diberkati oleh Tuhan, saya jujur, saya takut akan Allah. Saya tidak gunakan berkat tersebut itu untuk semena-mena. Justru saya menjadi berkat gitu loh. Saya menjadi mata bagi orang buta. Ya, saya pekerjakan banyak orang dan juga misalnya yang lainnya, ya. Dan anak yatim dan janda dikitakan di pasal 30-an sana, saudara. Itu dia bagaimana sekarang menjadi berkat bagi mereka. Tapi kenapa kalian terus memojokkan saya? Kenapa kalian terus menyerang saya demikian? Coba kalian berempati gitu loh. Coba kalian dalam posisi saya. Baru kalian akan tahu beratnya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita pada hari ini, ya, pada hari ini, pada saat ini, Tuhan juga terkadang bawa kita juga untuk terus juga melihat kepada rekan kita, saudara kita semuanya satu persatu. Tidak ada seorang manusia pun yang pada hari ini, bahkan kita yang ada di tempat ini, yang merasa bahwa saya adalah orang yang paling kuat pada hari ini. Ya, saya adalah orang yang paling kuat secara ini. Makanya saudara dikasih oleh Tuhan, ketika misalnya sahabat kita, ketika teman kita, saudara seiman kita lagi mengalami yang misalnya mengalami ujian, mengalami pencobaan dalam berbagai macam bentuknya, maka kita sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai rekan, saudara seiman, ya, yang mengenal mereka, yang mengetahui mereka, harusnya seperti apa kita menanggapi atau melihat situasi mereka, gitu. Situasi sahabat kita, teman kita, orang-orang percaya, perkumpulan, supaya semuanya sama-sama kuat di dalam Tuhan. Supaya semuanya boleh juga terus boleh melihat rencana Tuhan yang indah bagi kehidupan mereka. Kalau memang misalnya ada yang salah, ada yang tidak benar, sudah dikasih oleh Tuhan, maka kita tahu juga memang harus dinasihat sesuai firman Tuhan. Tapi berikutnya kita lihat, sudah dikasih oleh Tuhan, bagaimana berikutnya supaya sahabat kita, saudara kita, teman kita, bahkan seorang yang kita perhatikan dari sini, tidak seperti misalnya rekan-rekan Ayub, teman-teman Ayub. Ya, jadi saya katakan, apa yang ada di pikiran mereka sehingga mereka terus menyerang gitu loh. Apa yang ada di pikiranmu? Sehingga kalian terus, apakah sebetulnya hancur, remuk, habis, baru kalian senang? Apakah ketika saya mengiyakan perkataanmu, lalu penderitaan saya jadi berakhir? Atau bagaimana? Kamu tidak tahu misalnya pada hari ini loh, saya mengalami situasi yang begitu berat. Tuhan berdiam diri. Saya berseru kepada dia, belum ada jawaban. Ya, bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Berikutnya Tuhan menjawab. Tapi Tuhan belum menjawab. Lalu sekarang juga ini, istri meninggalkan, anak-anak habis, harta habis, penyakit, ya, dikucilkan dari masyarakat. Dia adalah orang yang terpandang di tengah masyarakat, seorang yang diberkati Tuhan, seorang yang kaya. Di daerah dia di mana? Di tanah Uz. Ya, jadi artinya dia seorang yang terpandang. Tapi begitu misalnya mengalami ini, sekarang dia duduk dalam mabuk. Jadi dikucilkan di tengah masyarakat. Begitu bertubi-tubi yang dialami. Begitu beratnya yang dialami. Tekanan yang dialami. Bukan dia yang minta, tapi itu datang. Tuhan izinkan terjadi bagi dia. Tapi harusnya ada penghibur yang menghibur. Teman-teman kalian, ya. Atau saya katakan, di manakah mereka yang disebut sahabat tersebut? Apakah pada waktu baik saja baru mereka menjadi sahabat, dan kalau menderita mereka justru memojokkannya? Apakah teman itu pada waktu baik saja lalu baru jadi sahabat, kalau mengalami penderitaan dipojokkan gitu? Soalnya di mana kita di dunia pada hari ini kita memang diperhadapkan dengan situasi begini. Terkadang saudara dikasih Tuhan, ya kita diperhadapkan dengan kondisi yang seperti Ayub alami. Nah, kita sebagai orang percaya pada hari ini, firman Tuhan datang mengingatkan setiap kehidupan kita. Ya, mengingatkan saya dan saudara. Teman kita harus terus bersahabat dengan baik sebagai sesama umat Tuhan dalam Tuhan. Ya, bahkan ketika kita datang dalam rumah Tuhan, firman Tuhan juga itu terus memberikan solusi kepada setiap kehidupan kita. Ya, firman Tuhan akan memberikan jawaban kepada kita. Karena Yesus datang supaya mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Perempuan yang kedapatan berdosa saja, mereka sudah datang, ahli-ahli Taurat. Guru, ini ada perempuan kedapatan bersinah. Menurut hukum Taurat kita, kalau seorang kedapatan bersinah, dihukum rajam dengan batu. Jadi guru bagaimana? Yesus bagaimana?
Yesus lagi di pojokan, diserang oleh sama ini. Jadi kalau ia mengiyakan, lalu mereka akan mengatakan, lalu di mana belas kasihanmu, kan engkau mengasihi gitu. Ya toh? Terus kalau dia tidak mengiyakan, wah guru ini melanggar hukum Taurat, melanggar hukum kita. Jadi bagaimana? Lalu Yesus bilang apa? Barang siapa di antara kalian yang tidak berdosa, angkat batu lebih dulu, mau besar kah, mau kecil kah, mau apakah, lempar dia. Tuh. Jadi waktu dengar perkataan itu, semuanya pada mundur. Lalu tinggal Yesus seorang diri dengan dia perempuan itu. Jadi artinya apa? Sudah dikasih lihat Tuhan. Lalu dia mengasih tahu kepada mereka bahwa kalian juga itu adalah orang berdosa. Juga kepada perempuan ditunjukkan, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Aku pun tidak akan menghukum. Masih ada pintu kemurahan bagi hidupmu. Tuhan tidak mau dia mengalami kebinasaan. Tuhan tidak mau dia mengalami. Demikian juga setiap kehidupan kita yang ada pada hari ini sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan juga datang kepada kehidupan kita. Jangan saudara terus merasa tinggal dalam keadaan-keadaan yang apa? Keadaan-keadaan masalah, bersalah, berdosa, dan seterusnya. Kita percaya masih ada kesempatan yang Tuhan beri bagi kehidupan kita. Kalau kita berbuat kesalahan, berpelanggaran, masih adanya kita pada hari ini, berarti itu juga masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki kehidupan kita. Ya, karena pintu anugerah itu selalu terbuka bagi kita. Dan kita juga sebagai orang percaya yang telah dikuatkan, sekarang kita menjadi sahabat yang baik, teman yang baik. Jadi kasih oleh Tuhan, alangkah luar biasanya saya kalau kita baca firman Tuhan seperti Paulus, seperti rekan-rekan saudara. Saya sekarang katakan kepada saudara, saudara tidak akan pernah tahu, misalnya teman kita semua yang duduk pada hari ini, mungkin kita lihat orangnya biasa-biasa, tapi kalau hadirmu sahabat, teman itu, kau menjadi kekuatan, motivasi bagi dia. Kita tidak pernah tahu berapa tahun ke depan teman kita, sahabat kita menjadi orang dipakai Tuhan secara luar biasa. Kenapa? Karena mungkin ada satu perkataan, ada orang-orang yang Tuhan bawa seperti saudara ini, seperti kita ini. Saulus adalah seorang yang berdosa, penganiaya jemaat, ya. Dan ketika dia percaya kepada Tuhan, saudaraku, itu Alkitab mengatakan dia menggabungkan diri, mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid yang ada di Yerusalem, dengan rasul-rasul, Rasul Petrus, Yohanes, dan juga para murid. Tetapi mereka nggak percaya. Wah, ini mantan. Ini kan yang bunuh kita ini. Dia ngambil surat penuh dari imam-imam, mau binasakan kita. Dia lagi menuju ke Damsyik sana. Kuasa penuh dari imam-imam. Gak percaya. Ya. Gak percaya seorang yang terkenal dengan latar belakang ini, tiba-tiba dia menggabungkan diri. Nah, saya katakan saudara, kalau orang baru bertobat, baru percaya dari latar belakang begini, dan misalnya tidak diterima, bisa-bisa dia kembali. Tapi ada seorang rasul, ada seorang teman, ada seorang murid Tuhan yang lihat dia. Siapa itu? Saya katakan, itu adalah Barnabas. Tapi Barnabas, kata firman Tuhan, Barnabas bawa dia dan kasih tahu kepada dia. Ya, dan berikutnya saudara kita perhatikan, Rasul Paulus menjadi seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kata kita juga kepada kita, kata firman Tuhan, berbuat baiklah kepada semua orang. Tetapi kepada siapa terutama kepada dia? Kawan-kawan kita seiman. Berarti orang yang terdekat terlebih dahulu. Jangan misalnya kita mungkin yang jauh-jauh kita ini, tapi nih kawan-kawan seiman kita semua. Saudaraku, makanya ketika saudara datang di rumah Tuhan, Alkitab datang, firman Tuhan datang kepada seluruh bangsa. Jangan pernah merasa dirimu rendah, ya. Jangan pernah merasa bahwa kita pada hari ini adalah orang yang sudah betul-betul buruk, bobrok di hadapan Tuhan karena mengalami, tapi Tuhan datang kepada kehidupan kita. Masih terus ada kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Jangan tinggal dalam keadaan-keadaan yang demikian. Jangan terus tinggal dalam keadaan-keadaan yang merasa diri. Saya tidak layak, saya adalah orang yang berdosa, saya tidak punya apa-apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, tetapi mari kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan, kepada apa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kehidupan kita, kepada saudara, ya, terhadap setiap kehidupan kita, supaya hidup saudara, kehidupan kita ini juga saudara dikasih oleh Tuhan, berjalannya waktu ke depan, waktu yang kita jalani, kita akan terus melihat, mengalami, merasakan rencana Tuhan yang indah bagi setiap kehidupan kita, setiap kehidupan saudara. Dan itulah berita firman Tuhan disampaikan kepada setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada, siapapun kita, apapun latar belakang kita. Pada hari ini, ketika saudara percaya kepada Tuhan, ikutin cara kerja Dia.
Itu ikutin cara dia berproses gitu. Ya. Ikutin cara dia. Dan saudara jangan tinggal dalam keadaan-keadaan yang terus merasa diri bahwa saya adalah orang yang lemah, saya adalah orang yang bodoh menurut dunia, saya adalah orang yang kecil, saya adalah orang ini, dan seterusnya. Apapun stigma-stigma atau pandangan yang negatif tentang kita, tentang saudara, tentang apapun, kau harus memperkuat ini bagian dalammu ini. Tuhan yang adalah saya adalah lebih besar daripada segalanya. Ya. Amin, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kehidupan kita. Dan berikutnya saudara dikasih oleh Tuhan, hadirnya juga kita sebagai teman, sebagai sahabat, saya katakan. Ya, kita melihat teman kita, melihat sahabat kita. Karena kita kasih tahu saudara dikasih oleh Tuhan, pendeta atau apa itu kadang terbatas juga untuk melihat semuanya. Ya, seberapa yang mungkin kami juga sebagai pendeta seterusnya boleh melihat siapa yang kita bisa ini, kita doakan, kita support dan seterusnya. Tapi satu persatu kita kadang terbatas itu. Lah siapa yang bisa ini? Ya, kita semuanya, kamu yang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Haleluya, amin, saudara. Kuatkan saudara kita, teman kita satu persatu. Ya. Teman ini punya potensi, yang ini juga punya potensi. Bukan kita datang seperti teman-temannya Ayub yang menyerang, yang memojokkan, yang terus membawa sampai kepada ini. Mereka terus menyerang, ya, dan seolah-olah tidak memiliki rasa yang namanya empati, rasa bahwa menempatkan dirinya pada posisi Ayub, ya, yang sehingga terus, bukankah kita lihat saudaraku, Ayub sudah mengatakan, memberitahu, membela dirinya bahwa dia tidak melakukan, tetapi mereka terus memojokkan. Dan kalau kita lihat berikutnya saudara dikasih oleh Tuhan di pasal yang itu, Tuhan marah kepada teman-teman. Ayo, mari kita lihat di pasal 42. Ayo. Ayub pasal yang ke-42. Ayat yang ke-7. Ayat 40 ayat yang ke-7. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata-kata benar. Kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi Tuhan murka, ya, Tuhan marah terhadap Elifas dan teman-temannya. 3 orang ini. Memang ada 4 temannya, tapi satu Elihu itu dia menilai Ayub itu dengan komprehensif. Ya. Dan ternyata Elifas dan teman-temannya ini. Jadi artinya apa saudara dikasih oleh Tuhan? Setiap kehidupan kita, perkataan yang tidak benar ini, ya, artinya juga ada waktunya juga kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita di hadapan Tuhan. Wah, ini bagi setiap kehidupan kita ini. Jadi jangan merasa bahwa orang juga, saudara kasih oleh Tuhan, kalau pada hari ini mungkin juga saudara pojokkan, saudara pingin Tuhan juga datang kepada kita. Jadi jangan merasa bahwa orang yang terus, saya tidak ada apa-apa, itu terus kata-kata, Tuhan bilang ini kita semua ada dalam apa Tuhan, dalam keadilan Tuhan ini. Keadilan Tuhan akan datang kepada kehidupan kita yang dipojokkan, dan juga keadilan Tuhan juga akan datang kepada mereka yang terus memojokkan, yang terus menyerang dengan tidak apa gitu. Nah ini bukan banyak terhadap mereka. Kata firman Tuhan, setiap kata sia-sia nanti akan dipertanggungjawabkan oleh setiap kita gitu. Ya, jadi jangan sampai dari mulut yang satu ini keluar kata-kata pujian syukur kepada Tuhan, tapi dari mulut juga yang sama ini kata-kata kutuk. Terhadap siapa? Terhadap saudara kita, terhadap teman kita, terhadap pelayan Tuhan, terhadap hamba Tuhan, dan seterusnya gitu. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan ya perbuatan kita. Dan kalau demikian berarti juga perkataan juga bagaimana juga engkau melihat tentang dirimu juga penting. Harus melihat seperti Tuhan. Dan bagaimana sekarang engkau berkata tentang dirimu. Ya, makanya kita mengatakan, saudaraku, jangan tawar hati. Tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya. Jadi kalau pada masa kesesakan, saudara kasih oleh Tuhan, ini juga bagi setiap kehidupan kita, jangan sampai kita mulai memperkatakan yang melemahkan diri kita sendiri. Terkadang mungkin saudara dikasih oleh Tuhan, teman-teman sudah mungkin datang untuk mendoakan, mendukung, mensupport kita. Alkitab firman Tuhan juga datang berikan motivasi kepada kita. Tetapi apa yang kadang ini? Kitanya. Nah, gitu.
Jadi bukan salah pada teman sudah memposisikan diri mereka dengan baik, ya. Firman Tuhan juga sudah memposisikan diri sebagaimana yang harus dilaksanakan, tetapi kitanya yang apa? Yang salah menilai diri kita. Yang salah berkata tentang diri kita. Akhirnya ketika salah berkata tentang diri kita, menilai tentang diri kita, melahirkan juga tindakan yang berbeda. Kalau misalnya kita terus dalam keadaan yang demikian, lihat apa yang dialami oleh saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau kita terus baca juga kitab Ayub, masa berikutnya ketika diserang, sampai dia mau apa? Mau pahit hati. Mau pahit hati. Terus juga mau memberontak terhadap Tuhan. Sangat penting bagi kehidupan kita. Ketika ada ujian, ketika ada tantangan datang bagi setiap kehidupan kita, saudaraku, jangan sampai saudara menyimpan kepahitan terhadap sesama kita, terhadap siapapun. Amin. Karena masing-masing kita ini ada sedang di bawah pengadilan. Jadi tidak ada seorang pun yang akan pernah luput. Jadi kalau misalnya seorang yang terus mengatakan yang tidak benar tentang kita, mengatakan dia juga tidak akan luput dari pengadilan Tuhan. Siapapun dia, ini kata firman Tuhan, saudaraku. Dan kitanya juga penting, karena sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau kita baca, kita lihat firman Tuhan, ya, dan juga kita lihat dalam perjalanan pada hari ini, ada banyak orang yang ketika terus membiarkan dirinya dalam kepahitan hati, ya, dalam keadaan yang pahit hati dan tidak mau berbalik daripada itu, saudara, hanya membawa kepada kejahatan, membawa kepada dosa. Oleh karena apa sudah dikasih oleh Tuhan? Karena terus membiarkan dirinya dalam keadaan yang demikian. Dan juga misalnya dalam keadaannya, misalnya seperti kita lihat, misalnya contoh seperti Kain. Oleh karena persembahan yang tidak diterima, dan dia mulai panas hati. Dan ketika Tuhan sudah datang, menegur firman Tuhan, sampaikan kepada dia, dikasih oleh Tuhan, dia tidak berbalik dari hal tersebut. Tapi dia terus membiarkan dirinya gitu loh. Dan akhirnya apa terjadi? Sudah dikasih oleh Tuhan, dia mulai membunuh saudaranya. Tidak boleh. Mereka kasih oleh Tuhan, firman Tuhan datang kepada kehidupan kita. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, Paul Bekara mengatakan, waktu kita menghadapi ujian, maka selalu ada kasih karunia Tuhan bagi kehidupan kita, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan bagi saudara. Nah, itu berarti saya ingin katakan apa? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kamu harus bagaimana kita berkata-kata tentang diri kita ini juga sangat penting. Ya. Saya kuat, saya mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Pencobaan yang ada tidak akan membuat saya mengalami tawar hati. Tidak akan membuat saya tinggal. Kenapa? Saya tahu saya punya Tuhan. Saya punya pertolongan. Kalau pada hari ini belum dijawab oleh Tuhan, bukan berarti tidak dijawab. Padahal saya mengalami ujian, saya belum mengalami pintu, bukan berarti belum. Tetapi ada waktunya. Ya, mungkin teman-teman atau siapa mengecewakan kehidupan kita. Jangan biarkan dirimu tinggal dalam keadaan-keadaan yang demikian. Yang terus mengecewakan, yang terus apa. Sorry, kasih oleh Tuhan. Tuhan kita adalah hakim yang adil, akan berikan keadilan kepada setiap kehidupan saya dan saudara. Dan kita terlalu percaya demikian. Ya, kita terlalu percaya bahwa sorry, kasih oleh Tuhan, waktu ini, masa ini yang kita jalani, ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, di mana semua mata akan melihat semua ini, maka Dia hakim yang adil, akan berikan keadilan kepada setiap kehidupan saudara. Ya, akan memberikan pahala bagi setiap apa yang saudara kita kerjakan, lakukan dalam perbuatan-perbuatan kebenaran. Karena itu, saudara dikasih oleh Tuhan pada hari ini, dikatakan kepada kita, kalau misalnya ada pencobaan, ada ujian datang dengan berbagai macam bentuknya dan bertubi-tubi, katakan seperti Ayub, berapa ini sudah dikasih oleh Tuhan, ya, yang ada begitu banyak yang harus kita alami, ujian dan seterusnya. Saudara dikasih oleh Tuhan bagi setiap kehidupan kita, kuatkan setiap hati saudara. Bagaimana kita menilai diri kita di hadapan Tuhan, bagaimana kita ini memperkatakan tentang firman Tuhan. Dan Tuhan terus tolong juga untuk juga terus bagaimana juga sekarang ketika kita yang telah dikuatkan oleh Tuhan, juga sekarang bagaimana kita menguatkan juga rekan kita, saudara kita yang lainnya, teman kita. Teman, jangan tinggal dalam keadaan itu. Tetap maju, tetap semangat. Tuhan mau pakai hidupmu. Ya, ada potensi yang Tuhan taruh bagi hidupmu. Engkau punya kapasitas, engkau punya sesuatu gitu. Supaya teman kita, sahabat kita juga, mereka bisa maju dalam Tuhan. Ayo kita sama-sama berkarya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayo kita sama-sama belajar dengan giat. Supaya nanti Tuhan berkenan boleh memakai setiap kehidupan saudara gitu loh. Di daerah kita, di tempat di mana Tuhan bawa saudara berkarya dengan luar biasa. Menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan bisa aja katakan, Tuhan juga berkehendak juga saudara-saudara supaya menjadi seorang yang diberkati seperti Ayub ini. Dan dengan diberkati seperti Ayub ini, saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang.
Ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Di mana Tuhan tempatkan setiap kehidupan saudara, di mana Tuhan bawa kita menjadi kesaksian. Ya, di mana ketika Tuhan berkati, saudara dikasih oleh Tuhan, pakai semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kenapa saudara dikasih oleh Tuhan? Kenapa? Karena kita melihat, saudara melihat. Engkau melihat dengan jelas sebagaimana Tuhan melihat hidupmu. Sebagaimana Tuhan melihat bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang begitu berharga di hadapan Tuhan. Tuhan menaruh sesuatu yang potensi yang ajaib dalam setiap kehidupan kita, karena kejadian kita dahsyat dan ajaib. Dan ajaib apa yang Tuhan perbuat. Jangan ada seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan. Ya, bagi orang-orang percaya dalam perkataan, kasih kesetiaan tingkah lakumu, jadi teladan. Jangan merasa rendah diri, atau jangan berkata tentang dirimu adalah saya orang yang seperti ini, saya orang yang lemah, saya orang yang miskin, saya orang yang bodoh, dan seterusnya. Tapi kita berkata, jadilah teladan. Ketika sekali lagi ada ujian, ada berbagai macam mendatang, saudara kasih oleh Tuhan, kita juga sekarang, saudara mulai memperkuat dirimu juga. Ya, memperkuat dirimu sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan kepada si rumah kita. Makanya firman Tuhan juga datang terus menasihatkan setiap kehidupan kita, supaya saudaraku, ini loh, kamu nih, kita ini, jangan terus tinggal dalam keadaan-keadaan yang lemah, yang melemahkan dirimu. Ya, berdirilah teguh, ya, dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan jadi baik kita tidak sia. Saudara dikasih oleh Tuhan, apapun posisi saudara pada hari ini, apa yang saudara alami pada hari ini, ya, berbagai macam pun, tetap kuatkan hati saudara kepada Tuhan. Kau akan langkah saudara kepada Tuhan. Karena kitab kita, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, ini memberikan penghiburan, memberikan dorongan, memberikan kekuatan bagi kehidupan kita, dan mengatakan hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Ya, hidup saudara berharga di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kehidupan kita saat pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan kepadamu saat pagi hari ini. Buat waktu ini yang Tuhan beri bagi kami semuanya. Buat perkenanan Tuhan. Kami boleh ada pada pagi hari ini Tuhan. Pribadi kami adalah pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu, setiap pribadi-pribadi yang berharga di hadapan Tuhan, maka kami juga mau melihat, menilai setiap situasi kehidupan kami, apapun yang kami alami Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami mau lihat sebagaimana Kristus melihat kami. Kami mau lihat pribadi kami, melihat diri kami sebagaimana Kristus melihat setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan ya Tuhan, oleh karena itu semua kami akan terus melangkah di dalam terang padamu ya Bapa. Ampunkan setiap dosa dan pelanggaran kami. Bila kami melakukan pelanggaran, hal yang tidak sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, sucikan kami, tahirkan kami ya Tuhan, supaya kami tahir ya Tuhan dari setiap pelanggaran kami. Kami berdoa ya Tuhan, juga oleh firman-Mu pada hari ini, pada saat ini Tuhan, untuk hadirnya kami juga sebagai umat-Mu, sebagai saudara seiman dalam Tuhan juga. Ketika kami melihat teman, rekan kami, saudara seiman kami yang sedang mengalami ya Tuhan tekanan untuk mengalami kesajian, maka kami hadir kami juga Tuhan bisa menilai secara objektif ya Tuhan atas setiap apa yang mereka alami ya Tuhan, dan bagaimana setiap kami juga memberikan ya Tuhan kata-kata penghiburan, kata-kata ya Tuhan yang membangkitkan iman mereka untuk boleh maju berjalan bersama dengan Kau ya Tuhan. Terima kasih. Mari kita bangkit dari semuanya, kita datang kepada Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita,
kepadamu saat pagi hari ini ya Tuhan. Firman-Mu yang kami dengar pada saat pagi hari ini Tuhan, mengajar kami banyak hal ya Tuhan. Mengingatkan setiap kehidupan kami Tuhan, bagaimana kami sebagai umat-Mu, sebagai orang-orang percaya, menempatkan diri kami di mana kami berada Tuhan. Ketika kami melihat ya Tuhan, saudara seiman kami, rekan-rekan kami yang sedang mengalami ujian, tantangan, atau mengalami penderitaan atau apa saja Tuhan, maka hadirnya kami sebagai orang-orang percaya, sebagai saudara seiman Tuhan, hadir untuk memberikan penghiburan, menghiburkan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Dan juga melalui kehidupan kami Tuhan, perkataan-perkataan, nasihat-nasihat firman-Mu ya Tuhan adalah nasihat-nasihat yang menghibur, nasihat-nasihat yang menguatkan, nasihat-nasihat yang membangun ya Tuhan, yang memberikan harapan, yang memberikan dorongan ya Tuhan, yang memberikan solusi jalan keluar atas setiap situasi hidup yang dialami oleh rekan kami ya Tuhan, semua saudara seiman kami ya Tuhan. Dan firman-Mu juga datang kepada kami setiap kehidupan kami pada hari ini Tuhan. Apapun seluruh situasi hidup yang dialami oleh umat-Mu saat pagi hari ini Tuhan, Tuhan mengetahui, Tuhan mengenal, mengerti setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kalaupun yang mengalami beban, pergumulan, tekanan atau apa saja Tuhan, maka firman-Mu datang Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan ya Tuhan penghiburan, memberikan motivasi untuk terus membangun setiap kehidupan kami, untuk kami tidak tinggal dalam keadaan-keadaan yang terpuruk, untuk kami tidak tinggal dalam keadaan-keadaan yang demikian, yang terus di mana iblis akan terus menuduh, mengambil kesempatan ya Tuhan, memanahkan panah-panah apa sih ya Tuhan kepada kami ya Tuhan, supaya kami terus tinggal dalam keadaan-keadaan yang lemah ya Tuhan. Tapi firman-Mu datang dan mengatakan bahwa pribadi kami, setiap kehidupan kami adalah pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Dan Tuhan punya rencana bagi kami Tuhan. Oleh karena itu, oleh pertolongan Roh-Mu memampukan kami untuk Tuhan tidak membiarkan Tuhan setiap hal-hal yang negatif, setiap hal-hal yang tidak benar menguasai kami, setiap ya Tuhan panah api dari si jahat. Tetapi kami ya Tuhan melihat diri kami sebagaimana Tuhan melihat setiap kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh maju bersama dengan Tuhan. Sebab itu Tuhan berdoa, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, sukacita Tuhan ada bagi seluruh umat-Mu pada saat pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang dialami, apapun pergumulan, apapun tantangan, apapun tekanan yang bertubi-tubi datang Tuhan, menjadi kekuatan, menjadi pertolongan, menjadi jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada, dan waktu-Mu turun tangan untuk menolong kami ya Tuhan, memberikan pertolongan, memberikan ya Tuhan jalan keluar ya Tuhan, memberikan kemenangan atas setiap kehidupan kami, atas setiap apapun yang kami alami ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, ada ya Tuhan kesaksian-kesaksian yang kami boleh lihat, saksikan bagaimana Tuhan berperkarya Tuhan, dan kami juga semakin melihat rencana Tuhan yang indah melalui setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur saat pagi hari ini Tuhan. Makasih, oleh sebab itu juga Tuhan tolong setiap pribadi kami juga terus Tuhan menjadi pribadi yang kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Tidak membiarkan kami dikuasai ya Tuhan dengan kegelisahan ya Tuhan, dengan kepahitan ya Tuhan, dengan apa saja Tuhan yang tidak sesuai firman-Mu Tuhan. Tapi kami biarkan diri kami dikuasai oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, tolong kami semua pada hari ini Tuhan. Tuhan tolong, dan Engkau melihat, menilai setiap kehidupan kami ya Tuhan. Tolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan hadir bagi kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, waktunya kami akan melihat kemenangan Tuhan terjadi bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu saat pagi hari ini, meteraikan itu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami syukuri semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk semua. Baik, firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Semoga apa yang kita dengarkan kita bisa pakai dalam hari lepas hari. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk persembahan kita. Sebelumnya, Saudara Yunus, bawa kita dalam doa. Biarlah kekuatan kehidupan kami kehidupan Tuhan, dan tiba saat ini Tuhan kami memberikan korban persembahan Tuhan
Untuk itu Tuhan berkati hamba-hambamu yang dapat memberi maupun yang nanti akan memberi Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mengirim persembahan kita angkat pujian dan berkata lebih dari pemenang. Segala pujian, segala penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Sebelum kami naikkan doa-doa sahabat kami Tuhan, mungkin sepanjang seminggu ini Tuhan, kami hidup tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mungkin tidak sengaja ataupun sengaja Tuhan telah menyakiti hati Tuhan. Tuhan sucikan, Tuhan ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan. Biarlah setiap doa-doa sahabat kami Tuhan dari seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Khususnya Tuhan kami berdoa buat kedua hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan Kau urapi hamba-Mu Tuhan yang begitu setia Tuhan, memberikan penyiraman rohani kepada kami Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan boleh kami hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar menjadi dasar dan pedoman di dalam kehidupan kami Tuhan, agar setiap firman-firman yang kami dengar Tuhan boleh kami jalankan dalam kehidupan kami Tuhan, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau urapi dalam pelayanan di tempat ini maupun di tempat lain Tuhan, Engkau pakai lebih luar biasa lagi Tuhan. Kau tambahkan hikmat-hikmat lebih daripada-Mu Tuhan. Kau urapi dalam kehidupannya Tuhan, dalam rumah tangga Tuhan. Engkau pakai Tuhan, Kau berkati Tuhan. Setiap kebutuhan Tuhan rumah tangga juga Engkau berkati Tuhan. Kedua anak mereka di dalam masa pertumbuhan Tuhan, pendidikan Tuhan, kebutuhan Tuhan, Engkau cukupkan Tuhan dalam segalanya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau pakai kedua hamba-Mu ini Tuhan menjadi teladan di dalam seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan setiap pergumulan satu persatu dalam seluruh jemaat-Mu Tuhan. Mungkin dalam pendidikan Tuhan, dalam rumah tangga juga Tuhan Engkau berkati Tuhan. Setiap perkara juga Tuhan Kau buka jalan Tuhan.
Kau berikan jalan yang terbaik Tuhan, karena kami percaya Tuhan kalau kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan khususnya buat gereja kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan kerinduan kami Tuhan hingga saat ini Tuhan untuk memiliki tempat ibadah yang menetap Tuhan. Kami percaya Bapak setiap doa-doa kami Tuhan Engkau akan mendengarnya dan Engkau akan menjawab tepat pada waktunya Tuhan. Kami juga kerinduan seluruh alat-alat yang ada juga Tuhan Engkau sediakan Tuhan. Kami serahkan gereja kami di dalam pergumulan ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan khususnya juga Bapak Abadi Tuhan yang begitu setia Tuhan hingga sampai saat ini Tuhan kami boleh mendatangi tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati dalam usaha rumah tangga Tuhan, pekerjaan mereka Tuhan, keluarga besar mereka Tuhan. Setiap perkara yang ada juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keluarga hamba-Mu ini di tangan kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan setiap pelayan-pelayan yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berikan Tuhan talenta yang lebih Tuhan. Engkau berikan hikmat daripada-Mu Tuhan, agar setiap pelayan-pelayan yang ada pada pagi hari ini Tuhan boleh hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan bangsa ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, dari pelosok-pelosok yang ada Tuhan. Engkau tahu Tuhan setiap perkara yang ada bangsa kami pada saat ini Tuhan. Mungkin dalam segala penyakit yang ada Tuhan, wabah COVID-19 Tuhan. Semua itu adalah seizin Tuhan serta rencana Tuhan yang indah buat bangsa kami. Engkau berikan kesembuhan bagi bangsa kami Tuhan. Kau pulihkan bangsa kami Tuhan dalam segala COVID-19 Tuhan, dalam setiap ekonomi juga Tuhan, setiap perkara-perkara yang ada bangsa kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau urapi juga Bapak Presiden hingga jajarannya yang terbawah Tuhan. Engkau pakai Tuhan hati Bapak Presiden menjadi hati yang lembut Tuhan, boleh berhidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah yang punya rencana buat Bapak Presiden Tuhan untuk memimpin bangsa kami ini Tuhan. Engkau urapi dalam keluarga Tuhan, dalam kepemimpinannya Tuhan. Semuanya ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kau berikan hikmat marifat yang lebih lagi Tuhan, agar Bapak Presiden diberikan kekuatan untuk memimpin bangsa kami Tuhan, agar pemulihan buat bangsa kami ini Tuhan kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapak. Begitu banyak pergumulan yang kami doakan Tuhan, tapi kami juga menyerahkan Tuhan buat rencana ulang tahun gereja minggu depan Tuhan. Setiap kebutuhan Tuhan yang kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau siapkan segalanya Tuhan, biar sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau berikan kesehatan Tuhan, Kau berikan perlindungan Tuhan, Kau berikan hikmat marifat yang lebih Tuhan, agar kami boleh mendengarkan segala, mungkin ada kesaksian Tuhan, ada firman Tuhan yang mungkin belum pernah kami dengar Tuhan. Biarlah semua itu menjadi dasar dan pedoman kami Tuhan, agar kami boleh lebih lagi mengenal akan firman-Mu Tuhan. Kau urapi setiap dalam perjalanan Tuhan, Kau urapi dalam pekerjaannya Tuhan, Kau urapi dalam rumah tangganya Tuhan, hingga pelayanannya dimanapun berada hamba-Mu melayani Tuhan. Engkau pakai lebih luar biasa lagi Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan doa-doa syafaat kami ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah doa kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Bu Sri. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta kepada Saudara Novi. Dipersilakan. Salam. Mudah-mudahan kita akan mendengarkan warta jemaat. Selamat datang bagi seluruh jemaat Tuhan dalam ibadah pagi ini.
dan juga jemaat Tuhan yang sedang mengikuti live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bagi semua pelayan-pelayan yang sudah melayani dalam ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal pelayanan ibadah raya 1 Minggu 27 September, WL Saudara Markus, Singer Saudara Robi, Saudari Nofrince dan Saudara Miles. Safaat Ibu Siti, Warta Saudara Robi, LCD Saudara David, Aser Saudara Yundri dan Saudara Lanjiron. Tim musik, keyboard Bapak Gembala, bass Saudara Pisman, drum Saudara Evis. Jadwal pelayanan ibadah raya 2 WL Saudari Novita, Singer Saudara Samuel, Saudari Novia dan Saudara Julius. Safaat Ibu Diana, Warta Saudara Samuel, LCD Saudara David, Aser Saudara Mili dan Saudari Nofrince. Tim musik, keyboard Bapak Gembala, bass Saudara Seder, drum Saudara Evis. Latihan untuk ibadah hari ulang tahun gereja dan hari ulang tahun IJI. Latihan untuk hari ulang tahun akan dilakukan pada hari Kamis dan Jumat setelah doa kami setiap Kamis pukul jam 6 ada doa buka puasa di gereja pemimpin penyembahan minggu ini Saudara Samuel. Hari Jumat pukul 6 doa pelayan Tuhan di gereja pemimpin penyembahan Ibu Jemaat. Selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat yang berulang tahun minggu ini dan minggu lalu. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Ada satu pengumuman lagi karena kasus COVID-19 yang sedang meningkat saat ini. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah tunda berpergian yang tidak terlalu penting. Yang kedua, work from home. Yang ketiga, study from home. Yang keempat, saat ibadah pakai masker dan yang lain-lain. Terima kasih. Selanjutnya kasih kepada Baik, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujian yang berkata, Dancing My Soul. Jemaat Tuhan membangkitkan diri. My soul, my Savior God through thee. How great thou art. How great thou art. My soul, my Savior God through thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great Mari pada kami Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga pada selesainya. Tuhan sudah berkati seluruh ya Tuhan umat-Mu yang hadir ada pada saat ini Tuhan. Setiap mereka beribadah, setiap mereka beri berkorban ya Tuhan. Tuhan berkati semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bahkan mereka juga semua yang sudah melayani pada terlibat dalam pelayanan saat pagi hari ini. Berkat Tuhan juga yang sama menyertai ya Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan pakai Tuhan menjadi alat-Mu ya Tuhan. Untuk ya Tuhan di waktu-waktu pelayanan akan Tuhan percayakan bagi kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan. Juga mereka yang Tuhan, mereka mengikuti ibadah secara live streaming. Berkat Tuhan juga menyertai mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Apapun Tuhan yang dialami, apapun kondisi kami, pertolongan Tuhan, sukacita Tuhan, kemenangan Tuhan ada bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini Tuhan. Kami akan ibadah kami, kembali ke tempat kami, berkat Tuhan.
tangan Tuhan boleh menolong menyertai seluruh kehidupan kami. Mari semua jemaahnya kasih Tuhan, kita akan pulang dan kita akan bawa berkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan semuanya dan terimalah berkat dalam ibadah ini. Dengan otoritas yang untuk beri kepada hamba-Mu, seluruh umat-Mu, jemaat-Mu kembali ke rumah mereka masing-masing. Hamba-Mu akan berkati setiap kehidupan mereka Tuhan. Dan percaya setiap janji Kau janjikan dalam firman-Mu akan menjadi bagian kehidupan kami. Bahwa ketika umat-Mu mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka segala janji berkat ini akan datang dan menjumpai umat-Mu. Diberkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, pelayanan kami. Tangan Tuhan menyertai umat-Mu pada waktu keluar, pada waktu masuk. Tuhan berkati keluarga kami, anak-anak kami akan menjadi orang-orang gagah perkasa di atas buka bumi ini. Tuhan berikan kemenangan kepada umat-Mu dalam setiap pergumulan hidup yang dihadapi. Tuhan berkati tempat tinggal kami, bahkan berkati dengan tempat tinggal menetap. Tuhan beri kebaikan dalam setiap apapun yang dihasilkan oleh tangan umat-Mu. Tuhan buat kami menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan Tuhan akan berikan kepercayaan lebih oleh karena kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal, menolong, menyertai, menguatkan, menghibur kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, membawa kita masuk ke dalam kerjaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah kami saat pagi hari ini. Semua kita percaya dan diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, memberkati kita semuanya. Mari kita bersaat sunat, kita bersyukur dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat pulang, dan Tuhan berkati kita semuanya. Foto-foto